Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan meneruskan, yaitu dimana kemarin membahas atau perbaikan di handphone Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Ini adalah punya dari sahabat subscriber. Beliau sebelumnya sudah konsultasi dan juga untuk pengiriman via paket. Beliau mempercayakan untuk perbaikan sama saya, dan saya coba untuk membantu perbaikan handphone ini teman-teman. Yaitu kendala awal sudah saya jelaskan kemarin di tutorial part pertama atau di episode yang pertama, yaitu untuk perbaikan di bagian fleksibel LCD yang robek teman-teman. Dan juga yang kedua itu juga ada fleksibel mainboard, itu juga ikut robek atau putus. Jadi untuk fleksibel mainboard kita bisa menggantinya yang baru tanpa harus kita mengganti atau tanpa harus kita jumper teman-teman. Sedangkan untuk LCD, jika kalian tidak bisa memperbaiki atau menyambung fleksibel yang putus pada fleksibel LCD-nya, kalian bisa mengganti langsung mengganti LCD yang baru saja. Kalau masih sayang sama LCD yang originalnya, lebih baik diusahakan untuk memperbaiki LCD yang originalnya. Jadi tanpa harus kita mengganti LCD yang KW teman-teman. Jadi untuk kondisi LCD-nya seperti ini. Untuk LCD-nya itu bagian fleksibelnya putus total ya teman-teman. Entah ini awalnya kenapa kok bisa di bagian fleksibel LCD serta fleksibel mainboard sama-sama ikut putus total. Mungkin kalau feeling saya, saat membongkar backdoor itu mungkin terlalu dalam menggunakan mika, atau mungkin menggunakan alat saat membongkar backdoor itu terlalu dalam yang menyebabkan mengenai fleksibel LCD dan juga fleksibel mainboard itu sama-sama ikut putus total atau robek. Jadi untuk perbaikan atau teknik jumper atau menyambung fleksibel LCD yang terputus, kalian bisa cek linknya di kolom deskripsi, yaitu di mana episode pertama atau tutorial yang kemarin sudah saya bahas dan sudah saya kasih tips bagaimana cara memperbaikinya, serta saya review atau sedikit penjelasan, yaitu alat-alat yang saya gunakan untuk menyambung fleksibel atau dengan metode jumper. Jadi untuk penjelasan saya bisa dicek di tutorial yang pertama ya teman-teman, atau di episode yang pertama sudah saya jelaskan untuk alat-alat yang saya pakai. Namun ada satu yang belum saya bahas, yaitu lensa mikroskop yang saya gunakan. Jadi untuk kondisinya seperti ini, apabila saya menggunakan lensa mikroskop sebagai tambahan untuk di belakang kamera. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk lensa kameranya, maksud saya lensa mikroskop, saya letakkan di belakang kamera. Seperti ini contohnya, yaitu hanya menggunakan double tip saja. Sedangkan untuk Microsoft yang saya gunakan itu adalah Microsoft manual seperti yang ada di gambar. Itu merek Erzen, kalau nggak salah dengan seri EZ atau ZE0250 teman-teman. Jadi saya menggunakan hanya kaca lensanya saja, saya lepas dan saya pasang atau saya tempelkan ke belakang kamera. Hasilnya seperti itu tadi teman-teman. Setelah selesai untuk pengerjaan, kita coba untuk pengetesan teman-teman. Dan itu adalah penjelasan tambahan sedikit
yaitu alat yang saya pakai yang belum saya bahas, yaitu microsoft ya teman-teman, atau lensa kaca pembesar sebagai tambahan untuk di belakang kamera agar hasilnya bisa kita zoom dan bisa lebih detail untuk melihat kondisi fleksibel yang putus atau melihat jalur yang terputus. Sedangkan untuk input ini, setelah saya selesai menyambung fleksibelnya, untuk LCD-nya tampil namun lampunya itu gelap ya teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan senter seperti ini, terlihat jelas untuk LCD-nya masih tampil, ada gambar di LCD, tapi selang beberapa detik itu berkedip-kedip seperti ini. Jadi hanya berkedip-kedip di bagian LCD-nya, keluar gambar, tapi lampunya padam ya teman-teman, atau lampunya mati, jadi LCD-nya kelihatannya gelap. Hanya saat kita kasih senter itu kelihatan jelas LCD-nya masih tampil gambar. Kalau secara langsung seperti ini, itu LCD-nya nggak bakal kelihatan teman-teman. Saya coba koneksikan menggunakan charger, tetap sama, LCD-nya tetap gelap, tidak tampil. Kita coba untuk cek kembali karena ada permasalahan lain teman-teman. Oke, kita lepas LCD-nya dulu dan kita lanjut untuk pengecekan lagi, yaitu menggunakan LCD yang baru. Ini untuk memastikan apakah setelah kita tes menggunakan LCD yang baru hasilnya seperti apa. Oke, kita cek menggunakan LCD yang baru, tetap hasilnya sama saja ya teman-teman. Jadi LCD-nya masih tetap gelap. Kalau kita kasih senter kelihatan jelas keluar logo Xiaomi, namun lampu LCD-nya padam. Jadi hanya kita kasih senter kelihatan jelas kalau keluar gambar. Namun kalau kita tidak menggunakan senter, otomatis layar seperti gelap total atau hitam polos. Oke, jadi untuk LCD-nya ini yang saya kerjakan itu sudah berhasil keluar gambar. Namun sayang sekali masih ada kerusakan lain seperti lampu LCD-nya padam. Oke, kita lanjut untuk melepas mesinnya. Kita akan cek dan mengerjakan di bagian jalur lampu. Oke, kita lepas dulu di bagian kameranya teman-teman. Ini tujuannya agar pengerjaan bisa lebih hati-hati, karena apabila masih ada kamera yang nempel, itu bisa menyebabkan kerusakan pada kamera. Jadi kita lepas dulu kameranya, dan di bagian ini kita siapkan karter, yaitu untuk membongkar kaleng atau memotong kaleng yang hanya akan kita kerjakan saja, tidak usah kita membongkar total kalengnya. Oke, sengaja saya kasih garis yaitu untuk memotong atau lebih mudah untuk kita potong untuk di bagian kalengnya, sedangkan yang ini saya melindungi di bagian IC-nya. Oke, kita gunakan tang potong seperti ini. Ini adalah tang potong yang saya gunakan sehari-hari untuk memotong bagian atau melepas di bagian kaleng. Tahap ini juga kita lakukan dengan hati-hati ya teman-teman. Apabila salah sedikit saja itu bisa menyebabkan kerusakan pada komponen. Jadi apabila kalian belum terbiasa, kalian bisa membongkar kaleng seperti dengan metode yaitu menggunakan blower, yaitu melepas semua kalengnya. Kalau kalian bisa lebih hati-hati dan hanya potong sebagian hanya di bagian yang kita kerjakan menggunakan tang potong merek Relief yaitu RL001, dan ini saya menggunakan yaitu rosin teman-teman. Ini tujuannya untuk kita kasih agar kita bisa mengetahui yaitu short pada komponen, yaitu rosin tujuannya untuk mengasih seperti abu putih untuk melihat di bagian komponen yang short. Oke, perhatikan di bagian coil itu terlihat jelas ya teman-teman. Saat kita menggunakan baterai, kita tekan on atau kita bisa menggunakan alat MPR. Itu kalau kita sambungkan menggunakan baterai atau saat kita menyalakan, itu shortnya akan kelihatan.
dan di bagian itu sampingnya saya kasih penjelasan yaitu skema pada jalur LCD atau jalur lampu LCD nya, yaitu yang saya tunjuk adalah koil yang menyebabkan lampu LCD nya berkedip-kedip ataupun lampu LCD nya tidak tampil teman-teman. Oke, untuk koilnya kita lepas dulu, yaitu kita angkat menggunakan blower. Untuk blowernya saya menggunakan panas di angka 3, sedangkan anginnya saya menggunakan 0. Oke, kita lanjut untuk siapkan yaitu komponen koil pengganti. Ini saya mengambil, kalau nggak salah, mengambil dari mesin bekas kanibalan, yaitu dengan tipe Oppo F1S. Untuk koil sendiri banyak yang ada di mesin kanibalan apapun itu mereknya teman-teman, karena setiap HP pasti ada koil lampunya. Kita bisa menggunakan untuk koil lampu yang masih bagus. Sebelum kita pasang, alangkah baiknya kita tes dulu teman-teman, apakah yang akan kita ganti itu short atau tidak, dengan cara kita tes menggunakan alat multitester. Sedangkan untuk kabel fleksibel yang sudah saya sambungkan, saya kasih pengaman seperti solasi kuning atau solasi anti ground. Dan setelah kita selesai mengganti koil, kita coba untuk pengetesan apakah LCD nya sudah bisa tampil atau masih tetap gelap teman-teman. Oke, kita pasang LCD nya, kita pasang juga untuk baterainya, dan kita coba untuk menyalakan handphonenya. Sebelum kita nyalakan, kita coba untuk koneksikan menggunakan charger dulu untuk mengetahui gambar tampilan pada LCD. Oke, sudah keluar logo Xiaomi dan keluar notifikasi pengisian daya baterai, dan layarnya tidak gelap seketika. Beda sama awal yang tadi, sebelum kita kerjakan koilnya itu hanya keluar logo lalu gambar tampilan LCD nya gelap ya teman-teman, atau lampu LCD nya itu padam. Setelah kita ganti koil, lampu LCD nya tetap masih terang dan LCD nya masih tampil dan tidak kembali gelap lagi teman-teman. Oke, kita tunggu untuk loadingnya hingga sampai selesai, yaitu menyala sampai menu, dan juga untuk pengetesan fungsi dari touchscreen nya teman-teman. Oke, untuk infonya sudah menyala sampai menu. Untuk kita geserkan bisa berfungsi. Kita tes dulu menggunakan panggilan darurat karena ada password, jadi saya tes adanya gini karena ada passwordnya. Yang penting untuk di bagian kontras LCD masih bisa berfungsi dengan sangat normal. Kita redupkan, kita cerahkan, itu bisa berfungsi dengan sangat normal, serta untuk fungsi touchscreen-nya bisa berfungsi dengan sangat normal teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.